semua pakai cap milenial, bahkan sampai segitu spesialnya mereka sampai ada seksi khusus para staf khusus milenial yang disediakan khusus oleh negara ini. Saya paham kita hari ini pengen mengatakan bahwa teman-teman muda ada banyak banget loh yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Negaranya udah siap belum untuk bonus lansia? Kita semua sibuk bicara bonus demografi. Kenapa? Karena kita selalu menganggap kemudaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudaan adalah suatu berkah. Kemudaan adalah sesuatu yang jauh lebih baik dibanding setelahnya. Hal yang sangat saya suka dari ayah saya, beliau nggak pernah berhenti hingga akhir hayatnya. Nggak ngecek juga beliau umurnya berapa, bahkan saya pikir nggak ngeh juga. Kalau hari ini kita merayakan ulang tahun beliau yang katanya tanggal 4 Agustus itu juga salah kok. Kami ngecek, ternyata tanggal 7 September. Ternyata bukan. Jadi sampai hari ini ulang tahunnya kapan juga nggak ketahuan. Bahkan kami sampai membuat sayembara siapa yang bisa menemukan tanggal lahir asli Gus Dur. Pihak keluarga menyediakan hadiah. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab. Tapi poinnya adalah, ya mungkin beliau sendiri nggak tahu umurnya berapa. Tapi poinnya yang saya suka dari ayah saya adalah beliau nggak pernah mempertanyakan identitas dia saat itu apa. Apakah dia muda, apakah dia tidak muda, apakah dia laki-laki, apakah beliau perempuan, apakah beliau orang Jawa, apakah beliau orang apalah segala macam. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan buat beliau adalah, aku bisa apa? Dan saya rasa ini pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada diri kita masing-masing setiap saat. Terutama di tengah pandemi hari ini. Di tengah situasi di mana saya belajar bahwa situasi yang tidak menyenangkan inilah yang mungkin akan menjadi titik balik kita sebagai bangsa. Apakah kita akan kemudian mampu menaikkan diri kita dengan bekerja bersama untuk lepas dari pandemi ini dengan baik, atau malah pandemi ini yang akan menghancurkan kita. Nah, saya rasa ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita apapun identitas kita. Kita bisa apa di tengah pandemi ini? Saya mau ngapain? Saya dari kemarin saya nggak tahu kenapa saya ini ingat satu cerita tentang Gus Dur. Gus Dur itu kan hobinya ngekos di rumah sakit ya, karena saking bandelnya gitu, nggak pernah jaga kesehatan, jadi tiap berapa saat sekali beliau mesti ngekos di rumah sakit. Nah suatu hari beliau lagi ngekos di RSCM. Suatu siang saya saat itu lagi kuliah, kakak-kakak saya lagi di pekerjaannya masing-masing, tiba-tiba susternya telepon. Suster telepon ke kami terus nanya, "Bapak di mana ya?" Loh, kita bingung. Loh, kan suster yang di rumah sakit. Kok nanya ke kita? Ya seharusnya suster yang tahu dong. Gitu. Kata susternya, loh soalnya saya masuk ke ruangan, bapaknya nggak ada. Gitu. Saya masuk ke kamar bapak, bapaknya nggak ada. Gitu. Wah, kemana ini? Gitu. Kalang kabut lah kami mencari. Ternyata saat itu bapak pergi keluar, melakukan pembelaan ke KPK. Itu ada kasus cicak versus buaya kalau nggak salah ya. Nah terus kemudian waktu akhirnya selesai pulang, kami marah-marah, anak-anaknya marah-marah. Pak, bapak ini loh, bapak itu kan sakit. Bawa orang masih diinfus kayak gitu. Kenapa sih ngeyel banget gitu? Ngapain coba? Toh bapak nggak wajib datang ke sana. Semua orang tahu bapak sakit. Bapak tinggal bilang bapak sakit dan semua orang akan paham. Ngapain bapak harus maksa ke sana? Soal itu bapak cuma bilang,
Ya kalau bukan Bapak terus siapa? Saat itu pernyataan itu bukan untuk mengatakan bahwa, oh saya loh yang harus turun tangan, bukan. Tapi itu adalah pernyataan bahwa kalau bukan saya, terus siapa? Kalau bukan kita, terus siapa? Kita nggak bisa mengharapkan orang lain yang akan melakukannya. Kita yang perlu mempertanyakan itu kepada diri kita sendiri. Dan itu yang pelajaran besar yang buat saya gitu. Bahwa itu yang saya rasa perlu terus-menerus kita pertanyakan. Kalau bukan kita, terus siapa? Dan satu hal yang saya sangat lihat dari ayah saya, itu adalah gini. Ayah saya itu begitu, kalau istilahnya para SJW zaman sekarang itu, di sosial media itu, mereka adalah gambaran dari kaum berprivilege. Dan privilege ini total banget ini Gus Dur ini. Enggak kaleng-kaleng. Privilege-nya ini luar biasa. Kalau saya bilang dia top of the top. Kenapa? Pertama, beliau itu laki-laki. Enggak cukup laki-laki, orang Jawa. Di negara di mana sangat Jawa sentris gitu ya. Apa kurang privilege apa? Gitu kan. Udah laki-laki, Jawa, Muslim. Enggak cukup cuman Muslim, tapi Muslimnya mayoritas. Bukan Muslim minoritas. Enggak cukup cuman Muslim mayoritas, tapi Muslim yang organisasinya paling besar. Dan enggak cukup cuman Muslim yang organisasinya paling besar. Beliau adalah keturunan langsung pendirinya. Punya pendidikan sampai ke luar negeri. Ya, sekolah di Al-Azhar. Saya bilang sekolah di Al-Azhar, bukan lulusan Al-Azhar. Itu dua hal yang berbeda. Karena beliau nggak lulus. Nah, sekolah di luar negeri. Punya ilmu luar biasa. Punya ilmu banyak. Udah nih, itu udah privilege-nya itu udah kemana-mana. Tinggal di kota. Udah kayak gitu, masih ditambah privilege yang mungkin sulit banget didapatkan oleh, yang hanya mungkin dimiliki oleh 0,0%, yang hanya bisa dicapai oleh 0,0% rakyat Indonesia, yaitu jadi presiden. Jadi itu istilahnya udah top of the top, udah semuanya itu beliau miliki. Beliau punya begitu banyak identitas yang memberikan hak istimewa begitu besar. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Kalau mau keuntungan pribadi, beliau bisa dapatkan dari semua privilege yang beliau punya. Kalau beliau hanya mau keuntungan pribadi, maka beliau akan bisa mendapatkan banyak sekali. Dan saya akan senang sebagai anaknya. Karena at least saya nggak jadi bokek kayak sekarang. Minimal saya jadi komisaris apa gitu. Atau saya udah jadi gubernur apa gitu. Sayangnya privilege nggak dipakai buat itu. Kebalikannya, yang kemudian dilakukan oleh Gus Dur adalah menggunakan semua privilege tadi untuk kemudian membantu orang lain yang privilege-nya tidak sebesar beliau. Yang hak istimewanya tidak sebesar beliau. Kalau kita punya sebuah privilege, berarti kesadarannya adalah ada orang lain, kalau identitas saya memberikan privilege, berarti ada orang lain yang identitasnya tidak memberikan privilege sebesar saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi gap-nya? Dan itu yang beliau lakukan. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua kita. Mengecek identitas kita masing-masing. Apa yang bisa saya lakukan dengan identitas tersebut? Terutama di tengah pandemi saat ini. Gus Durian peduli dari tahun 2020 kemarin, mulai waktu pandemi kemarin,
bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya seperti Islam Cinta, Mizan, dan Kita Bisa, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang kemudian begitu luar biasa mau membantu, kerjasama, saling support. Pun ketika kemarin terjadi peningkatan angka varian Delta kemarin ini bulan lalu, saya melihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang kemudian saling support. Gimana tetangganya bisa dapetin oksigen, bagaimana si A dan si B yang isoman bisa mendapatkan vitamin, gimana saya bisa memberikan bantuan, gimana kita semua sama-sama menjaga kesehatan mental masing-masing. Saya rasa contoh itu sudah begitu banyak. Perlu kita perbesar. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Mungkin yang sekarang bisa kita lakukan hanya kembali bertanya, dan kita semua sudah betapa beruntungnya kita punya contoh besar seperti yang sudah dicontohkan oleh Gus Dur. Kita punya pakem. Maka sekali lagi, mungkin saya akan menutupnya dengan seperti yang ditanya, yang diucapkan oleh Gus Dur. Terus kalau bukan saya, siapa? Itu aja. Mungkin itu yang perlu jadi pertanyaan untuk kita semua. Nggak peduli kita milenial, nggak peduli kita kolonial, nggak peduli siapapun kita selalu bisa mempertanyakan hal itu pada diri kita sendiri dan melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.